Di awal scene terdapat sebuah cerita yang menceritakan tentang keluarga vampir di Taiwan. Ayah merupakan vampir Taiwan sedangkan ibu vampir Jepang. Mereka berdua pun memiliki seorang putri yang bernama Kira. Lalu datang kakek layaknya Minato yang teleportasi dari Jepang. Karena vampir tidak bisa menua, kakeknya pun membuat sebuah cairan yang bisa membuat dirinya menua, sama seperti manusia pada umumnya. Serta keluarga Kira memutuskan untuk tidak meminum darah manusia, melainkan hewan, dan memiliki cara hidup yang berbeda dari vampir lainnya. Oleh karena itu, Kira pun tidak diperbolehkan keluar dulu untuk bisa mengendalikan nafsunya untuk meminum darah manusia. Ketika Kira keluar kastil, ia melihat sebuah kelinci dan mengejar kelinci tersebut untuk menyantapnya. Sehingga ia menemukan sebuah lubang menuju dunia luar. Ia pun melihat sekitar sembari mencari kelinci. Lalu terdapat bocil yang mengambil kelinci tersebut sehingga Kira yang melihat si bocil yang tampan membuat jantungnya dak-dikduk. Ketika si bocil tampan menoleh ke arahnya, ia seketika berlari dari sana. Sesampainya di rumah, ia minum darah dan sedikit darah terjatuh membentuk love. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa Kira jatuh cinta dengan si bocil tampan pada saat pandangan pertama awal aku berjumpa. Dan Vampire in Love pun dimulai. Pada saat bocil tampan mencari kayu, Kira memberanikan diri untuk menemui si bocil. Mereka berdua pun mulai mengobrol dan saling berkenalan. Lalu Tetsu pun menunjukkan markas rahasianya dan membawanya masuk ke dalam. Tapi Kira tidak bisa masuk sebelum Tetsu mempersilakannya untuk masuk. Kemudian Tetsu pun membawa sebuah roti nanas karena roti nanas merupakan makanan favorit Tetsu. Pada saat makan, Kira melihat sebuah gitar dan bertanya mengenai benda apa itu. Tetsu langsung memainkan gitar miliknya dan berkata bahwa ia ingin menjadi penyanyi seperti ayahnya. Tetsu juga memberikan sebuah CD yang dimana itu adalah lagu buatan dirinya sendiri. Kira pun dibuat senang dan ingin mendengar lagu Tetsu dari mulutnya langsung. Karena benar-benar kawaii, ia pun menyanyikan lagu buatannya sehingga Kira yang mendengar nyanyiannya kagum dan percaya bahwa Tetsu bisa menjadi penyanyi yang hebat. Lalu Tetsu pun memberikan petik gitar entah apa namanya kepada Kira dan Kira memberikan ikat rambut yang ada lambang bintangnya kepada Tetsu. CD tidak sengaja terjatuh dan mereka hampir bercebokan ala-ala sinetron. Pada saat Tetsu mengalihkan pandangannya, Kira seketika melihat leher dari Tetsu dan akan menggigitnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dan kelelawar mulai menyerang mereka. Selesai itu, Kira sudah menghilang dari sana. Kira langsung berlari menuju kastil karena suara teriakan berasal dari kastil. Terlihat kedua orang tua Kira telah dibunuh oleh vampir jamet. Shin kembali ke Kira dan ia dihadang oleh kakeknya karena terlalu berbahaya dan membawanya pergi dari sana. 7 tahun setelah kejadian itu dan Kira sudah tumbuh menjadi wanita yang sangat kawaii. Ia sekarang tinggal bersama kakek dan bibinya serta suami dari bibinya. Mereka pun bekerja di sebuah toko roti yang sudah berjalan 120 tahun dengan nama Banpanya. Dan yang mendirikan toko itu adalah kakeknya sendiri. Ia pun menceritakan tentang siapa aja yang ada di sana. Juga mengatakan bahwa suami dari bibinya dulu adalah manusia. Malamnya jam 8 atau jam 12 entah panjangnya sama nih. Mereka pun berkumpul dan meminum sebuah cairan menua yang dibuat oleh kakeknya sendiri. Agar mereka bisa sama seperti manusia yang lain. Minuman diminum terlihat dari ekspresi menandakan minumannya sangatlah enak sekali. Esoknya bibinya pun menunjukkan foto-foto vampir di berbagai daerah untuk mencarikan jodoh untuknya. Tapi Kira menginginkan orang seperti suami bibinya yang manusia dulu baru vampir. Bibinya pun mengatakan bahwa tidak banyak orang yang ingin menjadi vampir, sehingga hal tersebut membuatnya sedih. Flashback ke masa kecilnya yang dimana ia melihat Tetsu pergi dengan membawa sebuah gitar. Entah pergi kemana dia. Kembali ke Kira yang mengantarkan rotinya ke sebuah bar. Perjalanan menuju pulang sambil mendengarkan lagu buatan Tetsu. Terdapat seseorang yang ingin melakukan budir dan datang Kira yang menakut-nakuti wanita itu agar mengurungkan niatnya untuk budir. Nama wanita itu adalah Miki dan alasan ia ingin budir karena melihat cowoknya selingkuh. Oleh sebab itu Kira pun mempekerjakannya di toko roti untuk bantu-bantu. Lalu terdengar suara desahan dari Kira yang sangat luar biasa. Mau denger? Shit man, sangat indah sekali. Cabul bangsat. Di mana ia bermimpi tentang kejadian pada saat kedua orang tuanya dibunuh oleh vampir jamet. Anjing desanya makin keras. Ayo yang belum pakai earphone dipakai dulu lah.
Dan datang Mickey yang ingin membangunkan Kira dari mimpinya, sehingga Kira menunjukkan sisi vampirnya tepat di depan Mickey. Sehingga Kira yang tersadar mulai menutupi itu, padahal udah ketahuan, karena mereka sekeluarga sepakat untuk menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya. Setelah itu, Kira pun meminta kepada Mickey untuk tidak memberitahu yang lain tentang identitasnya sebagai vampir kawaii. Kalau tidak, ia akan menghapus ingatan Mickey secara paksa, karena ia memiliki kekuatan untuk menghilangkan ingatan seseorang. Karena Mickey bingung, Kira pun menjelaskan bahwa kejadiannya bermula dari kakeknya, di mana pada saat kakeknya belajar membuat roti di New York, ia malah mengunjungi desa tempat tinggal para vampir. Lalu kakek bertemu dengan nenek dan membuat toko roti. Serta Kira menjelaskan tentang bahwa vampir mempunyai kekuatannya masing-masing, di mana kakeknya memiliki kekuatan teleportasi layaknya Minato, dan Kira menghilangkan atau menghapus ingatan orang lain. Sehingga Mickey yang mendengar hal tersebut kagum karena ia percaya ada vampir dan suka dengan vampir, tapi tidak pernah melihatnya, serta menjadikannya sebagai bahan untuk komiknya. Mickey pun bertanya kenapa ia tidak ngefek dengan sinar matahari, padahal sinar matahari kelemahan vampir. Ia pun menjelaskan bahwa efek dari obat penua bisa membuatnya kebal dengan matahari, dan juga mengatakan bahwa ia sama dengan vampir yang lain, yaitu takut dengan bawang putih dan perak, tapi bedanya cuma tidak takut dengan matahari dan tanda salib. Sehingga Kira dibuat senang karena baru pertama kali ia menemukan teman yang bisa mengeluarkan isi hatinya, atau curhatlah lebih singkatnya. Festival roti pun akan dilakukan dan Kira membuat sebuah kontes di mana yang memenangkan kontes tersebut menyanyikan lagu buatan dari Kira. Tiba-tiba suara bel lonceng masuk berbunyi dan terdapat pria yang mempromosikan sebuah krim pembesar Tay-Tay dalam 3 minggu. Wow! Mantap sekali. Ketika pria tersebut membungkukkan badannya, Kira mencium bau yang sama percis dengan Tetsu. Ketika menjelaskan produk pembesar Tay-Tay dalam 3 minggu, Mickey ingin mengusirnya keluar. Tapi Kira yang mengetahui bahwa itu Tetsu cinta pertamanya, ia pun menawarkan Tetsu untuk ikut audisi. Kalau ia ikut, Kira akan membeli semua produknya. Kembali membuat roti sembari memikirkan apakah Tetsu mengingatnya, dan Mickey menyemangati Kira dan percaya bahwa cinta pertamanya akan datang ke audisi. Kembali ke Tetsu yang menawarkan produk pembesar Tay-Tay dalam 3 minggu. Dan ia melihat poster yang dibuat oleh Kira dan kepikiran akan hal tersebut. Pada saat Kira dan Mickey mengantarkan roti, Mickey melihat mantan pacarnya yang bernama Ken. Malamnya mereka pun mengantar roti ke bar dan Mickey kembali melihat Ken. Dan teman Ken membicarakan tentang mantan Ken yaitu Mickey. Tapi Ken mengatakan bahwa Mickey sangat kaku serta ia tidak tahan dengan Mickey. Pada saat Ken menelpon di luar, terdapat Kira yang menendang Ken dengan teknik tendangan genjya. Ia pun menjelaskan bahwa ia melakukan itu karena membela Mickey yang direndahin. Kok Ken kayak kenal ya mukanya? Oh, Anjaya nih. Ken pun tidak terima dan akan melawan balik, tapi ia dengan sekali gerak mudah dikalahkan. Ketika ingin melanjutkan serangannya, celana tidak sengaja terlepas sehingga kolornya terlihat bermotif beruang. Tidak terima dengan hal tersebut, ia pun ingin kembali menyerangnya. Untungnya, Mickey datang dan menghantamkan roti ke arah kepalanya si Anjayani. Sehingga hal tersebut membuat kepalanya terbentur dan membuat gugatan kata Anjay yang disebut kasar. Sampailah hari merayakan festival roti. Audisi mulai dilakukan. Ada penyanyi absurd, bergrup yang aku pengen pacarin semuanya, komedian, bahkan paduan suara ibu-ibu arisan. Kira pun memikirkan apakah Tetsu akan datang atau tidak. Ternyata Tetsu datang tapi tidak ikut audisi. Ketika ingin pergi, ia melihat roti nanas kesukaannya. Dan mereka berdua melihat Tetsu serta menyapanya. Ketika kontestan sudah habis dan akan melakukan penilaian, Kira menghentikannya dan membuat Tetsu sebagai kontestan terakhir. Tapi Tetsu mengatakan bahwa ia sudah lama tidak bernyanyi. Dan Kira akan membeli produk dari Tetsu. Ia pun akhirnya mau dan bernyanyi. Tapi ia bernyanyi tidak jelas karena terlalu gugup, ditambah tatapan orang yang melihatnya makin dibuat gugup. Oleh sebab itu, ia pun berhenti bernyanyi. Lalu Kira pun meminta bantuan temannya untuk menolongnya. Datanglah temannya dengan memainkan sebuah gitar untuk instrumennya. Dan Kira meyakinkan Tetsu bahwa ia bisa melakukannya. Tetsu pun kembali bernyanyi dengan benar, bagus, dan percaya diri. Ketika Kira mengeluarkan kata semangat, Tetsu tersadar bahwa itu adalah Kira temannya waktu itu. Alas ya boy demeknya. Sumpah.
menusuk ke dalam jantung. Selesai bernyanyi, semua orang bertepuk tangan dan Tetsu menjadi pemenang di audisi tersebut. Tetsu pun berbincang dengan Kira dan memastikan apakah itu adalah Kira teman masa kecilnya, dan terkejut dengan Kira yang masih menyimpan pemberiannya waktu itu dan dijadikan kalung. Ternyata Tetsu juga menyimpan pemberian dari Kira waktu itu. Lagu buatan Kira yang dinyanyikan oleh Tetsu pun sudah disebar, dan Kira akan melakukan kencan dengan Tetsu. Datanglah Tetsu dengan pakaian yang kurang enak untuk dipandang. Kira yang melihat hal tersebut langsung mengajak Tetsu untuk melakukan makeover. Kencan pun dilakukan sampai malam hari, dan berbincang mengenai Kira yang bercita-cita ingin membuka cabang roti di Taiwan karena cabang pertama di Jepang. Tetsu pun mengatakan bahwa ia ingin selalu berada di sisi Kira yang maksudnya pacaran, sehingga mau mencipok-kecipok pun akan dilakukan. Tapi Kira mencium bau darah dan akan berubah ke mode vampirnya, sehingga adegan cipok-mencipok pun tidak jadi dilakukan. Esoknya ia pun membuat roti, tapi dengan perasaan sedih apakah Tetsu mau berubah menjadi vampir dan apakah ia menerima bahwa Kira adalah vampir. Dan bibinya yang tahu bahwa mereka saling mencintai meminta untuk Kira mengubah Tetsu menjadi vampir. Kira pun tahu dan akan membicarakannya nanti. Ketika Miki memijat kepala dari paman Kira, bibinya memberitahu bahwa memijat di kepala merupakan kelemahan vampir, sehingga pamannya seketika membeku. Kok gini amat jadi vampir? Cuk! Sampailah Kira di apartemen Tetsu dan seperti biasa ia tidak akan masuk sebelum dipersilakan untuk masuk. Ketika melihat barang-barang milik Tetsu, ia melihat buku mengenai vampir dan bertanya kepada Tetsu. Tetsu pun menjelaskan bahwa alasan ia mempelajari tentang vampir untuk mengetahui apakah kematiannya disebabkan oleh kecelakaan atau vampir, dan ia melihat secara live pada saat ayahnya dibunuh oleh vampir jamet. Selesai itu, ia pun akan memasak makanan untuk Kira karena telah membawakannya roti. Ketika menunggu, Kira pun sesak nafas dan bertanya masak-masakan apa yang dibuat olehnya. Ia pun mengatakan bahwa ia memasak nasi goreng bawang. Sontak Kira terjatuh karena kelemahan vampir bawang. Berarti kelemahan vampir wibu kan bawang. Entah kenapa ya kalau wibu itu disebut bau bawang. Entahlah. Tetsu pun mengantar Kira pulang. Pada saat di perjalanan, Kira bertanya jika dirinya vampir, apakah Tetsu masih mau dengannya? Tetsu pun berkata jika Kira vampir, zombie, monster, bahkan alien pun ia masih tetap bersama Kira. Sontak Kira langsung menggigit Tetsu, tapi itu hanyalah mimpi dan terbangun dari mimpinya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar, dan itu adalah suara teriakan wanita ketika kakek ingin menggigitnya. Datanglah Kira menghapus ingatan wanita dengan cara menempelkan jidat satu sama lain, dan wanita tersebut pergi dari sana dengan rasa kebingungan. Cuk, aku di mana? Alasan kakeknya seperti itu karena efek dari obat penua, sehingga itu berpengaruh ke otak dan daya ingatnya yang ikut menua. Shin berpindah ke vampir jamet yang mengetahui di mana keberadaan Kira dan menyuruh seseorang untuk menculiknya. Pada saat Miki menggambar komik, datanglah pria berjas putih yang bernama Michael, kita sebut Mike, yang meminta Miki untuk mengantarnya berjalan-jalan. Miki pun dibuat tersentuh dan cinta pada pandangan pertama. Selesai itu, ia pun menggambar kisahnya di komik dan menceritakannya kepada Kira. Esoknya datang seseorang yang memberikan sebuah hadiah kepada keluarga Kira, dan itu adalah Mike. Mike pun dibuat jatuh cinta ketika melihat foto Kira pada pandangan pertama. Anjing, kenapa gue selalu nyanyi waktu pandangan pertama? Dan akan melamarnya. Ternyata Mike adalah vampir. Miki yang melihat hal tersebut dibuat kecewa dengan Kira dan pergi dari sana. Curhatlah Kira kepada Tetsu tentang kejadian tadi, dan ada Mike yang mengintip mereka serta akan mengeluarkan kata-kata ketika mereka berpapasan. Ketika sudah siap, ia pun mempraktekannya, namun sayang Kira pergi ke arah lain. Malah bocil yang mendengar kata-kata dari Mike. Sampailah Kira dan Tetsu di sebuah toko souvenir. Ketika Tetsu ingin memberikan kalung perak kepada Kira, Kira tidak mau karena perak termasuk kelemahan vampir. Malamnya Tetsu pun curhat tentang ia yang sudah membuat lagu baru dan akan menyanyikannya untuk Kira. Tiba-tiba terdapat sekumpulan kelelawar yang menyerang mereka, dan Kira mengeluarkan mode vampirnya untuk menghentikan kelelawar. Ketika Tetsu melihat ke arah Kira, ia dibuat terkejut dengan mode Kira yang berubah menjadi vampir, dan itu merupakan ulah dari Mike yang dimana Mike utusan dari vampir jamet. Sontak Tetsu langsung membuka buku tentang vampir dan sesuai dengan ciri-ciri dari Kira, yaitu pupil berwarna ungu, gigi taring, dan tidak boleh masuk kecuali dipersilahkan. Sumpah aku kira biar sopan aja harus diizinin masuk dulu. Ternyata ya gitulah. Perak dan wibu bau bawang. Ternyata waktu Tetsu mengantar Kira pulang bukanlah mimpi, tapi memang terjadi, kecuali yang digigit. Esok malamnya ia pun bertemu kembali dengan Kira dan bertanya mengenai dirinya vampir atau bukan. Melihat Kira yang berbohong, ia pun pergi meninggalkan Kira sehingga Kira dibuat sedih.
Hilih tadi bilangnya walaupun Kira vampir, ia masih tetap bersama Kira. Bullshit. Sampailah Kira di rumah dan bertanya kepada pamannya tentang pamannya berubah jadi vampir karena cinta dengan bibinya atau tidak. Pamannya menjawab bahwa tentu ia cinta, tapi ia berubah menjadi vampir karena tidak bisa melarikan diri. Bangsat. Kesianan yang terpaksa jadi vampir. Ia kembali menceritakan bahwa setelah mengatakan cinta, bibinya ingin mengubah dirinya menjadi vampir. Ia ingin pergi dari sana, tapi ia ditangkap dan digigit. Mendengar cerita pamannya, ia merasa bahwa mengubah Tetsu menjadi vampir bukan suatu pilihan yang tepat, dan merasa kenapa ia harus dilahirkan menjadi vampir. Esok paginya, ia pun menuju apartemen Tetsu dan mengembalikan barang pemberiannya. Lalu terdapat Mike yang mengikutinya. Ia pun ditelepon oleh vampir jamet untuk segera menculik Kira. Kira pun berdiam diri di tempat Miki ingin budir waktu itu, dan datang Miki untuk meminta maaf kepadanya dan ingin kembali menjadi sahabat Kira. Ketika sampai toko sekaligus rumah, terdapat Mike di sana yang akan membawa Kira pergi. Tapi Miki membantu Kira untuk tidak pergi bersama Mike dengan cara menggunakan teknik pijat di kepala. Namun sayang Kira sudah dibawa pergi oleh vampir yang lain, dan Miki digigit oleh vampir. Mendengar teriakan Miki, kakeknya pun dibuat terkejut. Shin Tetsu yang pulang dari manggungnya menjadi penyanyi, dan ia melihat kalung dari Kira sehingga ia terngiang-ngiang karena cinta tidak cepat untuk menghilang, apalagi cinta pertama, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke Kira. Kembali ke Kira yang menggunakan pakaian kerajaan, ya kayak pakaian zaman dulu, kerajaan lah ya, tapi tetap kawaii. Sampailah Tetsu di toko roti Kira dan sudah terdapat kakeknya yang akan mengajarkan Tetsu bertarung melawan vampir jamet. Tersadarlah Kira dari pingsannya dan disambut oleh vampir jamet. Ia ingin pergi, tapi di sekelilingnya sudah terdapat vampir jamet yang lain. Vampir jamet menggunakan bahasa Mandarin, berarti dari Taiwan, dan ingin mengajak Kira untuk menikah. Tapi Kira sudah pasti tidak mau dan bertanya kenapa ia membunuh orang tuanya. Vampir jamet menjawab bahwa mereka ingin hidup di antara manusia, tapi itu tidak mungkin. Kira menjawab bahwa mereka bisa, tapi vampir jamet berkata bahwa jika manusia tahu identitas mereka, maka mereka akan dijauhi atau ditinggal, dan merelatekannya dengan kejadian Kira dengan Tetsu. Setelah itu, vampir jamet mengatakan bahwa Kira sama seperti Elisa, yaitu neneknya. Si vampir jamet ingin menikah dengan Elisa, yaitu neneknya Kira, tapi Elisa lebih memilih manusia, yaitu kakeknya Kira, dan meninggalkan vampir jamet. Ketika vampir jamet ingin menggigit Kira untuk membuat segel cinta abadi, datang Tetsu, bibi dan pamannya Kira. Tidak lupa isi fashion show ala model ditambah slow-mo ala TikTok. What is this, man? Pertarungan antara vampir baik dan vampir jamet pun dilakukan, dan bibinya menembakkan basoka yang dimana pelurunya adalah para wibu, maksudnya bau bawang. Lalu Tetsu pun membawa Kira keluar dari sana, namun sayang tidak ada jalan keluar. Datanglah vampir jamet dan Tetsu melawannya dengan menggunakan pisau perak pembunuh vampir. Namun sayang ia mudah ditumbangkan dan mencekik Tetsu. Melihat Tetsu yang akan menuju alam baka, Kira pun mau menikah dengan vampir jamet. Terjadilah adegan dramatis di mana Tetsu yang sekarat melarang Kira, tapi Kira tetap di pendiriannya. Ketika sudah dekat sekali dengan vampir jamet, Kira langsung menancapkan pisau pembasmi vampir yang tadi terjatuh, sehingga vampir jamet berubah menjadi debu seperti efek dari jentikan Thanos. Mereka berdua pun berpelukan dan akan hidup bersama sampailah ke pernikahan, dan itu adalah pernikahan antara Mike dan Miki. Sumpah aku kira Tetsu sama Kira loh. Dan Miki sudah menjadi vampir waktu digigit Mike. Selesai itu, mereka berdua pun berbincang mengenai Tetsu yang bersedia menjadi vampir demi menjaga Kira. Tapi Kira mengatakan bahwa ia tidak bisa. Tapi Tetsu meyakinkan Kira bahwa ia benar-benar ingin bersama dengan Kira. Adegan yang diingin pun terjadi, yaitu mereka bercipok-cipokan sampai ke skidi babak. Tapi scene-nya sudah selesai. Ya kecewanya nggak ditampilin waktu skidi babaknya, kan memang itu yang dicari-cari. Ia pun berterima kasih kepada Tetsu dan menyentuhkan jidatnya ke jidatnya Tetsu. Berarti Kira ingin menghapus ingatan Tetsu tentang Kira. Pada saat pamannya menghirup udara segar di luar, ia ingin mengecilkan radio milik kakek karena kakeknya tertidur. Tapi tangan kakek melarangnya dan tersenyum. Pada saat Kira membuat adonan, bibinya bertanya jika Kira mencintai Tetsu, kenapa ia menghapus ingatan Tetsu. Tapi Kira tidak menjawab alasannya, melainkan ia merasa bahagia karena akan mewujudkan cita-citanya membuka cabang di Taiwan. Pada saat akan mengantarkan roti, terdengar suara Tetsu dari radio dan akan menyanyikan lagu terbarunya. Terlihat Tetsu sudah menjadi penyanyi terkenal dan tidak menjual produk pembesar tete dalam 3 minggu.
Bibinya pun langsung menyuruh Kira untuk mengantarkan roti di tempat Tetsu tampil. Sebelum pergi, pamannya berkata bahwa ia tidak menyesali dirinya menjadi vampir karena hal itu hidupnya jadi lebih bahagia walaupun cuma tinggal dengan bibi, kakek, dan Kira. Tetsu pun akan menyanyikan lagunya, tapi sebelum itu ia menjelaskan tentang lagu yang ia buat dari kisah hidupnya. Sampailah Kira di sana dan melihat Tetsu di sana. Tetsu pun menjelaskan bahwa ia tidak pernah melupakan seseorang karena ia selalu ada di pikirannya dan mimpinya, serta yakin bahwa orang itu ada di luar sana dan mereka akan bertemu. Lagu pun dinyanyikan dan lirik yang dinyanyikan menggambarkan kejadian pada saat mereka yaitu Tetsu dan Kira bertemu waktu bocil. Sehingga Kira yang mendengar hal tersebut pindah ke posisi tengah. Di jeda bernyanyi, Tetsu pun melihat Kira dan tersadar bahwa itu adalah orang yang selalu ada di mimpinya dan inspirasi dari lagunya. Kira pun menangis dan pergi dari sana. Sampailah Tetsu mengejar Kira dan mengatakan bahwa Kira lah orang yang ada di mimpinya. Kira pun merasa bingung kenapa Tetsu masih mengingatnya, padahal ia sudah menghapus ingatan Tetsu tentang Kira dan merasa bahwa kekuatannya tidak berhasil. Tetsu pun dibuat bingung dengan perkataan Kira dan bertanya siapa namanya. Kira pun memberitahu namanya. Di akhir kredit pos, Kira dan Tetsu mulai berpacaran dan menikah, serta Tetsu sudah menjadi vampir yang terlihat dari lehernya, dan juga mereka memiliki anak vampir dan hidup bahagia selamanya. Dan Vampire in Love pun selesai.